hadiahkan kepada peserta yakni adalah membawa kita dari zaman kebodohan sampai zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, saya moderator tidak akan memperpanjang kata-kata kelompok 2 pada pagi hari ini. Sebelum itu, saya akan membacakan atau menyebutkan nama anggota kelompok 2 terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Afdal Ayumi NA, yang kedua Ananda Ramadhani, yang ketiga Sylvia Amanda, yang keempat ada Syahnaz Nazira, yang kelima yaitu saya sendiri Weni Anggraini, dan yang terakhir yaitu Wildatun Solihah. Baiklah, materi pertama yaitu dibacakan oleh Afdal Ayumi NA. Kepada Afdal dipersilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdal Ayumi NA akan membacakan materi yang pertama. 1. Pemikiran tentang pendidikan. Beberapa pemikiran tentang pendidikan. 1. Pemikiran klasik. Aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini aliran-aliran tersebut masih sering digunakan walaupun dengan pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaannya tidak dipentingkan. Yang kedua, aliran navitivisme. Aliran navitivisme bertolak dari Leibnizian tradisional yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap dan pendidikan anak. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Pendidikan yang diberikan orang dewasa malah dapat merusak pembawaan baik anak itu. Yang terakhir, aliran konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Stern. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan sangat penting. 2. Pemikiran baru. Pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam. Sekitar perintis gerakan ini adalah F.R.A. Finger East Jerman dengan Heimkunde dan Gelighard di Belanda dengan Hertvoll Leven. Sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Afdal Ayumi yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ananda Ramadhani. Kepada Ananda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ramadhani. Saya akan melanjutkan materi yang dibaca oleh Afdal. B. Pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovid de Minat de Crowley dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat. Di samping pendapatnya tentang pengajaran global, de Crowley menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yaitu metode global dan sentre di internet.
C. Sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. J.A. Kamenius menekankan agar pendidikan pengembangan pemikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. J.H. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukaran di sekolahnya. D. Pengajaran proyek. Pengajaran proyek biasa pula digunakan sebagai salah satu metode pengajaran Indonesia, antara lain dengan nama pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. E. Homeschooling. Homeschooling adalah sebuah sistem pendidikan alternatif untuk anak selain di sekolah, di mana saat ini mulai perkembangan di Indonesia, dan keberadaannya sah dan dijamin undang-undang. F. Sekolah alam. Pendidikan berasrama atau boarding school. Sekolah berasrama adalah alternatif terbaik buat para orang tua menyekolahkan anak agar mereka dalam kondisi apapun selama 24 jam, anak hidup dalam pemantauan dan kontrol yang total dari pengelola, guru, dan pengasuh di sekolah berasrama. Ada beberapa keunggulan boarding school jika dibandingkan dengan sekolah reguler, yaitu yang pertama, program pendidikan paripurna. Yang kedua, fasilitas lengkap. Yang ketiga, guru yang berkualitas. Yang keempat, lingkungan kondusif. Yang kelima, siswa heterogeni. Yang keenam, jaminan keamanan dan jaminan kualitas. 7 yaitu dua pemikiran tentang pendidikan Indonesia. Yang pertama, misi pendidikan nasional. 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang normal. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ananda yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selvia Amanda. Kepada Selvia, dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktu yang Misi Pendidikan Nasional. 2. Pemikiran tentang pendidikan nasional. 1. Misi pendidikan nasional. 1. Baiklah, maaf sebelumnya saya akan melanjutkannya. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara dan kesatuan Republik Indonesia. 2. Membangun karakter. Karakter kinerja berasal dari sifat terkait karsa. 1. Sasaran utama anak-anak muda. 2. Bagi anak muda sampai umur 14 tahun, mengembangkannya melalui pembiasaan mengenai kebersihan, kerapian, ketertiban, antri, tepat waktu, dan menjadikan semua tersebut sebagai habit atau kebiasaan. 3. Bagi yang sudah dewasa, pengembangan melalui training motivasi indoor atau outdoor, sedangkan pembiasaan dengan penegakan peraturan dengan tegas tanpa pilih bulu. Selanjutnya, karakter kinerja yang berasal dari sifat terkait rasa dan cipta. 1. Peserta utamanya anak-anak muda agar bisa berkarir sesuai dengan passion-nya. 2. Dengan cara memfasilitasi potensi masing-masing. 3. Tentunya juga bisa dimanfaatkan oleh mereka yang sudah bekerja dalam
dalam rangka meningkatkan produktivitas maupun menemukan passion, misi hidup, panggilan, dan sebagainya. 4. Diawali dengan usaha menggali potensi melalui pengalaman beraktivitas di berbagai ragam kelompok aktivitas terkait rasa dan cipta. Next, host. Selanjutnya, karakter moral. Yang pertama, peserta utamanya justru seharusnya orang tua, mengingat bahwa karakter moral ini membutuhkan keteladanan dari orang tua, guru, dan pemimpin. 2. Pelatihannya melalui pelajaran budi pekerti, kegiatan komunikasi servis, dan lain-lain. 3. Diawali oleh orang tua, guru, kepala sekolah, pemimpin yang harus memiliki moral yang baik untuk menjadikan teladan bagi anak siswa dan mahasiswa. 4. Perlu juga diperkenalkan uji etika kepada semua. Perlu juga diperkenalkan uji etika kepada semua pihak. Anak, orang tua, guru, kepala sekolah, pemimpin perusahaan, dan pimpinan pemerintah dan sebagainya, yang juga harus diikuti oleh semua pihak tanpa kecuali. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Selvia yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Syahnas Nazira. Kepada Syahnas dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang pandangan pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan sesuai dengan perkembangan sosial budaya dan iptek. Pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi pro dan kontra oleh pemikiran-pemikiran berikutnya dan seterusnya, sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran baru. Tenaga pendidik harus mampu mengikuti dan memahami aliran-aliran pendidikan agar dapat menangkap makna setiap gerak dinamika dari pemikiran-pemikiran pendidikan itu. John Locke tahun 1632 sampai 1704, seorang filsuf Inggris yang terkenal dengan teori tabula rasa, ia berpendapat, 1. Anak lahir di dunia ini seperti kertas kosong atau sebagai meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. 2. Anak yang baru lahir tidak membawa potensi atau kemampuan. 3. Perkembangan kepribadian anak sangat ditentukan oleh faktor lingkungan yang disengaja atau dikondisikan dinamakan pendidikan. Jadi, menurut John Locke, bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan kosong tanpa membawa potensi atau kemampuan apa-apa. Ini menganggap bahwa perkembangan manusia bukan ditentukan oleh lingkungan, tapi sudah dibawa sejak ia lahir. Aliran pendidikan Taman Siswa. Aliran ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Taman Siswa memiliki asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas merdeka untuk mengatur dirinya sendiri. Kedua, asas kebudayaan atau kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, asas kerakyatan. Yang keempat, asas kekuatan sendiri atau berdikari. Yang kelima, yaitu asas berhamba kepada anak. Dasar-dasar pendidikan yang dianut Taman Siswa adalah Pancadharma, yaitu yang pertama kemanusiaan, cinta kasih terhadap sesama manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, kodrat hidup, untuk pemeliharaan dan kemajuan hidup sehingga manusia hidup selamat dan bahagia. Yang ketiga yaitu kebangsaan, tidak boleh menyombongkan bangsa sendiri, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Yang keempat, kebudayaan. Kebudayaan nasional harus tetap dipelihara. Yang kelima yaitu kemerdekaan atau kebebasan. Apabila anak tidak diberikan kemerdekaan, maka akan menghambat kemajuannya.
Demikianlah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syahnas yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Taman siswa dengan semboyan yang dimiliki yaitu 1. Ingarsa Sung Tulada, yaitu memberikan teladan kepada peserta didik ketika berada di depan. Yang kedua, Ing Madia Mangun Karsa, yaitu membangun semangat kepada peserta didik ketika berada di tengah. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, mengarahkan peserta didik agar tidak salah bertindak ketika berada di belakang. Yang keempat, yaitu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam sistem Among terdapat 2 konsep dasar, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan. Kodrat alam adalah suatu batas perkembangan potensi kodrati anak dalam perkembangan kepribadian. Sedangkan kemerdekaan mengandung arti kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dengan cara tertib damai dalam bermasyarakat. Anak didik diberikan kebebasan berpikir untuk mengembangkan kemampuan berpikir, kreativitas, dan bakat yang ada dalam dirinya dan tidak terhambat oleh orang lain. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang belajar terlihat pada konsep mengenai tripusat pendidikan. Konsep tripusat pendidikan antara lain pendidikan keluarga, pendidikan dalam alam perguruan, dan pendidikan dalam alam pemuda. Pertama, pendidikan dalam lingkungan keluarga menjadi pusat pendidikan yang secara tidak langsung orang tua berperan sebagai guru yang mendidik perilaku anak-anaknya dan sebagai pengajar yang memberikan kecerdasan pikiran dan ilmu pengetahuan, serta menjadi teladan dalam kehidupan sosial. Kedua, pendidikan dalam alam perguruan. Pendidikan dalam alam perguruan bertujuan untuk mencari dan memberi ilmu pengetahuan secara kecerdasan, pikiran bagi anak didik. Lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dapat saling mengisi dan melengkapi agar dapat mencapai tujuan pendidikan menurut Ikhwan Aziz pada tahun 2018. Ketiga, pendidikan dalam alam pemuda. Pendidikan dalam alam pemuda merupakan perkembangan kecerdasan jiwa maupun akhlak, serta pengembangan watak bagi pemuda. Hal inilah yang menyebabkan pergerakan pemuda dijadikan sebagai pusat pendidikan dan memasukkannya dalam rencana pendidikan. Pendidikan dalam alam pemuda memberikan kemerdekaan atau kebebasan dalam batasan tertentu. Dalam pergerakan pemuda, orang-orang yang lebih tua berperan sebagai penasehat dan pengawas, berperan memberikan kemerdekaan kepada pemuda-pemudi dengan batasan tertentu menurut Ikhwan Aziz pada tahun 2018. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Wildatun. Kepada Wilda dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Weni. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya terdapat pendidikan karakter. Terdapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Nilai religius atau keagamaan, yaitu perilaku orang yang tumbuh dalam melakukan ajaran agama yang ada di aturannya. 2. Kejujuran yaitu perilaku orang yang selalu kepercayaan alam perkataannya. 3. Toleransi yaitu perilaku orang menghargai perbedaan agama, suku, etis, pendapat, dan lainnya. 4. Disiplin yaitu perilaku orang yang tertibat dan patuh pada berbagai peraturan. 5. Kerja keras yaitu perilaku orang yang sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan atau permasalahan. 6. Kreativitas yaitu perilaku yang berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan hasil yang baru. 7. Mandiri yaitu perilaku orang yang tidak
bergantung kepada orang lain. 8. Dekorolasi yaitu suatu cara berpikir dan bersifat yang bernilai sama antar hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. 9. Rasa ingin tahu yaitu perilaku orang yang selalu ingin mengetahui lebih dari sesuatu yang dipelajarinya. 10. Semangat kebangsaan yaitu perilaku orang yang menetapkan penetapan bangsa dan negara di atas kepentingan dari dirinya. 11. Cinta tanah air yaitu perilaku orang yang mewujudkan rasa setia dan peduli yang tinggi terhadap bangsa sendiri. 12. Menghargai prestasi yaitu perilaku orang yang menghormati keberhasilan diri sendiri dan orang lain. 13. Komunikasi yaitu perilaku orang yang senang kerja sama dengan 14. Cinta damai yaitu sikap yang menyebabkan 14. Cinta damai yaitu sikap yang menyebabkan orang lain merasa senang atas kehadiran dirinya. 15. Gemar membaca yaitu perilaku orang yang menyediakan waktu luang untuk membaca berbagai bacaan yang bermanfaat. 16. Peduli lingkungan yaitu perilaku orang yang mengacu kerusakan atau lingkungan di sekitarnya. 17. Peduli sosial yaitu perilaku orang yang memberikan bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 18. Tanggung jawab yaitu perilaku orang yang dapat memenuhi tugas atau kewajiban yang baik. Itu saja pemaparan materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wildatun yang telah menyampaikan materinya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan materi? Baiklah, kepada Hilda Eka Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Hilda Eka Putri, NIM 21129402. Saya izin menambahkan materi. Tadi kelompok penyaji telah menjelaskan pemikiran baru tentang pendidikan. Saya di sini akan menambahkan satu lagi tentang pemikiran baru tentang pendidikan, yaitu ada pesantren modern. Pesantren modern ini adalah pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup masyarakat sehari-hari. Adapun ciri-ciri dari pesantren ini, yang pertama, kiai sebagai pendiri, pelaksana, dan guru. Yang kedua, pelajar atau santri secara pribadi diajari berdasarkan naskah-naskah Arab klasik tentang pengajaran, paham, dan akidah keislaman. Yang ketiga, kiai dan santri tinggal bersama-sama untuk waktu yang lama membentuk satu komunitas seperti asrama atau pondok. Selain itu, dalam lembaga pendidikan pesantren biasanya terdapat 5 elemen dasar yang tidak terpisahkan, yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab klasik, dan kiai. Sebagai suatu sistem pendidikan, pesantren telah banyak memberikan kontribusi positif bagi perkembangan bangsa Indonesia. Abdurrahman Wahid menjelaskan bahwa peran itu dapat dikategorikan menjadi peran yang murni keagamaan dan peran yang tidak hanya bersifat berlaka atau kultural, sosial, ekonomis, dan politik. Sekian penambahan materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hilda yang telah menambahkan materi. Selanjutnya kepada Wita Devriwanti dipersilahkan.
Perkenalkan, nama saya Wita Devriwanti, NIM 21129503, izin menambahkan materi tentang implikasi pemikiran klasik dan pemikiran baru dalam pendidikan. Yang pertama itu pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia. Nah, aliran pendidikan klasik mulai dikenal di Indonesia melalui pendidikan yang utamanya persekolahan dari penguasaan penjajah Belanda yang diusulkan oleh orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda dan masa penjajahan tersebut. Nah, yang dapat mengandung pandangan atau peranan empirisme dan nativisme yang tidak sepenuhnya yang dapat tidak sepenuhnya ditolak dalam pembelajaran tersebut. Nah, khusus dalam latar persekolahan kini, itu terdapat sejumlah pendapat yang lebih menginginkan agar peserta didik lebih ditempatkan pada posisi yang seharusnya, yakni sebagai manusia yang dapat dididik, tetapi juga dapat mendidik dirinya sendiri. Hubungannya pendidik dan peserta didik sebagai hubungan yang setara antara dua pribadi, meskipun yang satu lebih berkembang dari yang lain. Nah, hubungan tersebut kesetaraan dalam interaksi edukatif yang diarahkan menjadi suatu hubungan yang transaksional, yaitu suatu hubungan antara pribadi dan memberikan peluang baik peserta didik yang belajar, meskipun pendidik yang ikut memberikan peluang, meskipun pendidik tersebut ikut belajar. Nah, dengan demikian, implikasinya itu adalah cita-cita pendidik seumur hidup diwujudkan melalui belajar seumur hidup. Hubungannya tersebut sesuai dengan asas yang telah dijelaskan kelompok tadi, yaitu asas ing ngarosung tulodo, ing magdoyo mangun karso, dan tuturi handayani, serta pendekatan cara belajar siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang dijelaskan dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas, yaitu peran peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan itulah yang dapat diakui dan dilindungi. Lalu yang keduanya itu adalah pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nah, telah dimukakan bahwa gerakan baru adalah pendidik tersebut terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun pemikiran tersebut menjangkau semua segi dari pendidikan, bagi konsepsional maupun operasional. Maka dari itu, gerakan itu tidak dapat diadopsi seutuhnya di seluruh masyarakat maupun negara. Nah, dalam kajian ini, pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu akan sangat bermanfaat untuk memperluas pemahaman tentang seluk-beluk pendidikan, serta memupukkan wawasan historis dari setiap keputusan. Baiklah, kepada Wita, silakan melanjutkan penambahan materinya. Baiklah moderator, terima kasih. Nah, tadi tentang pengaruh pemikiran baru itu adalah kajian yang tentang bermanfaat untuk memperluas pemahaman tentang pendidikan, yaitu tidak hanya bidang pendidikan saja, tapi juga di bidang pembelajaran. Oleh karena itu, ia juga berpengaruh pada masa lalu, bukan hanya pada masa lalu, tapi juga pada masa sekarang. Oleh karena itu, setiap keputusan atau tindakan ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Nah, sebagai contohnya, itu beberapa tahun terakhir ini telah terjadi polemik tentang peranan pokok pendidikan atau utamanya jalur bersekolah. Nah, yakni tentang masalah relevasi tentang dunia yang menyadari harkat dan martabatnya ataukah memberikan bekal keterampilan untuk memasuki dunia kerja. Nah, maka dari itu, kedua hal tersebut
Baiklah, maaf teman-teman. Sepertinya kita ada kendala jaringan. Kita lanjut saja dulu kepada sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, kepada Lara Safira dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya Lara Syafira dengan NIM 21129062. Izin untuk bertanya kepada kelompok penyaji. Pemikiran baru tentang pendidikan salah satunya adalah homeschooling. Apakah homeschooling ini efektif jika diterapkan, serta bagaimanakah dampak yang akan ditimbulkan dari penerapan homeschooling ini? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lara yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kepada Yeri Lestari Gulo. Kepada Yeri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Yeri Segulo izin bertanya. Dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara ada karakter deskripsikan yaitu nilai religius atau keagamaan. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan agama, bahkan agama merupakan landasan terpenting bagi ilmu pendidikan. Lalu, bagaimana dengan orang berpendidikan tinggi dan tidak patut pada agama? Apakah itu disebut sebagai orang berpendidikan tinggi sedangkan dia tidak patut pada agama? Terima kasih. Terima kasih kepada Yeri yang telah bertanya. Selanjutnya yaitu Windy Wulan Septina. Kepada Windy dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Perkenalkan, nama saya Windy Wulan Septina, NIM 21129522. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya yaitu, di dalam pemikiran klasik terdapat aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Pertanyaannya yaitu, coba berikan contoh dari setiap aliran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Windy yang telah bertanya. Selanjutnya, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Baiklah teman-teman, berikan kami waktu beberapa menit untuk mendiskusikan jawabannya. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu pertanyaan dari Lara yang akan dijawab oleh Syahnas Nazira. Kepada Syahnas dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya Syahnas Nazira izin menjawab pertanyaan dari Lara Syafira, di mana pertanyaannya adalah salah satu pemikiran baru tentang pendidikan yaitu homeschooling. Apakah homeschooling efektif jika diterapkan dalam pendidikan, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penerapan homeschooling ini? Homeschooling adalah model pendidikan fleksibel berbasis rumah, di mana orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab penting sebagai pengawas serta pemberi materi-materi untuk anak, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan, minat, serta bakat mereka.
Beragam hal positif membuat banyak orang menyimpulkan jika homeschooling lebih efektif daripada public schooling. Dilihat dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki homeschooling, terutama keefektifan dalam menumbuh kembangkan potensi dan minat bakat anak. Homeschooling juga efektif dari sisi waktu belajar. Jika anak yang bersekolah di public schooling misalnya membutuhkan waktu 12 tahun, SD sampai SMA, untuk lulus dan dianggap punya bekal pendidikan bagi masa depannya, maka homeschooling bisa lebih ringkas. Bisa setengah dari waktu tersebut atau 6 tahun, atau lebih singkat lagi. Anak sudah memiliki bekal pendidikan yang mumpuni bagi kehidupannya. Homeschooling memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari homeschooling adalah yang pertama, waktu belajar yang fleksibel. Salah satu keunggulan homeschooling adalah fleksibilitas waktu belajar. Orang tua, anak, dan pengajar dapat saling merundingkan kapan waktu yang tepat untuk memulai belajar dan menentukan lama waktu belajar. Yang kedua, anak lebih bisa mengembangkan bakatnya. Setiap anak memiliki bakat dan minat serta kemampuan mengolah informasi yang berbeda. Dengan homeschooling, metode belajar bisa lebih optimal untuk mengembangkan bakat anak sesuai keinginan dan kemampuannya. Yang ketiga yaitu anak bisa mendapatkan istirahat yang cukup. Yang keempat, orang tua bisa mengawasi pergaulan anak. Yang kelima yaitu anak memiliki kesempatan untuk belajar di luar rumah. Berbeda dengan pendidikan formal yang mengharuskan muridnya belajar di sekolah, homeschooling memberikan peluang kepada anak untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan belajar di museum, perpustakaan, hingga alam terbuka. Sedangkan dampak negatif dari homeschooling adalah yang pertama, ruang lingkup anak terbatas. Efek utama dari homeschooling adalah terbatasnya ruang lingkup, pergaulan, dan pertemanan anak. Metode ini membuat anak hanya berinteraksi dengan pengajar dan orang tuanya. Yang kedua yaitu fasilitas pembelajaran yang juga terbatas. Anak-anak homeschooling biasanya tidak mendapatkan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar layaknya sekolah formal. Contohnya peralatan olahraga, laboratorium dengan segala alat peraganya, atau perpustakaan. Hal ini membuat orang tua perlu menyiapkan dana lebih untuk bisa menikmati fasilitas tersebut. Dan yang ketiga yaitu perlu usaha ekstra dari orang tua. Karena terlibat langsung dalam pengajaran anak, diperlukan usaha ekstra dari orang tua. Mulai dari menyiapkan bahan ajar, memahami materi, hingga menyusun metode belajar yang menyenangkan bagi anak. Jika menggunakan bantuan tutor pun, orang tua tidak bisa lepas tangan karena keberhasilan homeschooling menjadi tanggung jawab orang tua. Sekian jawaban dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Syahnas yang telah menjawab pertanyaan dari Lara. Apakah Lara sudah memahami jawaban dari pertanyaannya? Baiklah, saya sudah dapat memahami jawaban yang telah diberikan. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Lara? Baiklah, sepertinya tidak ada penambahan jawaban dari teman-teman. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Windy Wulan Septina yang akan dijawab oleh Ananda Ramadhani. Kepada Ananda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Windy. Pertanyaannya yaitu di dalam pemikiran klasik terdapat 4 macam aliran. Pertanyaannya, coba sebutkan contoh dari setiap aliran tersebut. Dalam dunia pendidikan, ada beberapa istilah dan aliran-aliran yang harus kita ketahui sebagai bahan pertandingan dan tambahan wawasan pengetahuan bagi kita, yang mestinya kita pelajari dan juga ketahui. Untuk mengunyah pengetahuan dalam dunia pendidikan, yang ternyata diperlukan satu aliran nafidisme. Aliran ini identik dengan pesimis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam.
Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir itulah yang menentukan hasil pengembangan menurut aliran Nativisme. Yang kedua yaitu aliran naturalisme. Contohnya, hasil perkembangan kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterima atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh itu maka akan baiklah ia akan, tetapi jika pengaruh itu jelek, akan jelek pula hasilnya. Seperti dikatakan oleh tokoh aliran ini yaitu J.J. Rousseau sebagai berikut. Semua anak adalah baik pada waktu datang dari sang pencipta, tetapi semua rusak di tangan manusia. Yang ketiga, aliran empirisme. Kebalikan aliran empirisme dari naturalisme adalah empirisme dengan tokoh utama John Locke. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empirism. Aliran empirisme Inggris, doktrin aliran empirisme yang sangat masyhur adalah tabula rasa. Perkembangan manusia semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya, sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Dalam hal ini, para penganut empirisme menganggap setiap anak lahir seperti tabula rasa, dalam keadaan kosong dan tak punya kemampuan apa-apa. Aliran empirisme berpendapat berlawanan dengan aliran nativisme dan naturalisme, karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterima sejak kecil. Dari pemaparan tersebut, contoh di atas yaitu manusia dapat dididik menjadi ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk. Menurut kehendak lingkungan atau pendidikannya, dalam pendidikan pendapatan kaum empiris ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis. Kaum behavioris pun sependapat dengan kaum empiris. Sebagai contoh dikemukakan di sini kata-kata Waston. Seorang behavioris tulen dari Amerika, berilah saya anak yang baik, keadaan badannya dan situasi yang saya butuhkan. Dan dari setiap orang anak, entah yang mana dapat saya jadikan dokter, seorang pedagang, seorang ahli hukum, atau jika memang dikehendaki menjadi seorang pengemis atau pencuri. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran di atas. Aliran ini menggabungkan pentingnya aliran-aliran di atas ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor. Aliran konvergensi mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah tergantung pada dua faktor. Yang pertama, faktor bakat atau pembawaan dan faktor lingkungan. Pengalaman atau pendidikan inilah yang disebut teori konvergensi. Konvergenti atau penyatuan hasil. Kerjasama mencapai satu hasil, konvergen menuju atau berkumpul pada suatu titik pertemuan. Baiklah, mungkin hanya itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ananda yang telah menjawab pertanyaan dari Windy. Apakah Windy telah memahami jawaban yang diberikan oleh Ananda? Baiklah, saya sudah paham. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Windy tadi? Silakan kepada Hilda Eka Putri.
Maaf sebelumnya Hilda, suaranya tidak terdengar. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Windy tadi. Contoh dari aliran nativisme, naturalisme, empirisme, dan konvergensi. Yang pertama yaitu nativisme. Contoh dari nativisme ini, anak mirip orang tuanya secara fisik dan akan mewarisi sifat dan bakat orang tuanya. Misalnya, seorang anak yang berasal dari keluarga seni musik, maka anak tersebut akan berkembang menjadi seniman musik yang mungkin melebihi kemampuan orang tuanya. Mungkin juga hanya sampai pada setengah kemampuan orang tuanya. Yang kedua, empirisme. Contoh dari empirisme ini, ada dua anak lahir kembar, dan dari kecil mereka dipisahkan dan dibesarkan pada lingkungan yang berbeda. Satu dari mereka dididik oleh keluarga yang kaya raya dan disekolahkan di sekolah modern, dan yang satu dididik oleh keluarga miskin di sebuah desa. Ternyata pertumbuhannya tidak sama. Yang ketiga, aliran naturalisme. Seperti yang contoh yang telah di kelompok penyaji jelaskan tadi. Yang keempat, ada aliran konvergensi. Contoh dari aliran konvergensi ini adalah hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata. Pada anak manusia, ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi lingkungannya. Anak berbicara dalam bahasa tertentu. Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam pengembangan pembawaan bahasanya. Karena itu, anak manusia mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Sekian penambahan jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hilda yang telah memberikan penambahan jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Yeri Lestari Gulo yang akan dijawab oleh Selvia Amanda. Kepada Selvia dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yeri Lestari Gulo, di mana pertanyaannya, dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara ada karakter dideskripsikan yaitu nilai religius atau keagamaan pendidikan sangat erat kaitannya dengan agama, bahkan agama merupakan landasan terpenting bagi ilmu pendidikan. Lalu bagaimana dengan orang yang berpendidikan tinggi dan tidak patut pada agama? Apakah itu disebut sebagai orang yang berpendidikan tinggi sedangkan dia tidak patut pada agama? Menurut saya, jika dikaji secara universal, orang yang berpendidikan tinggi namun tidak patut pada agama itu masih bisa disebut dengan orang yang berpendidikan tinggi, karena tidak semua orang setuju dan sepemahaman dengan Ki Hajar Dewantara. Namun jika dikaji dengan menurut pemahaman Ki Hajar Dewantara, orang yang berpendidikan tinggi namun tidak patut pada agama adalah orang yang berpendidikan namun tidak memiliki landasan atau dasar-dasar. Atau sama saja dengan sebuah bangunan yang tidak memiliki pondasi, sehingga bisa saja suatu hari ia akan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, baik dari diri mereka sendiri ataupun dari luar. Kita contohkan saja seperti ilmuwan Wallace Hume, di mana beliau seorang kimiawan asal Amerika, seorang penemu nilon yang memilih bunuh diri dengan meminum racun pada usia 41 tahun. Ini membuktikan beliau orang yang berpendidikan tinggi namun tidak taat pada agama, sehingga memilih bunuh diri. Sekian jawaban dari saya kembalikan lagi. Terima kasih kepada Selvia yang telah menjawab pertanyaan dari Yeri Lestari Gulo. Apakah Yeri telah memahami jawaban dari pertanyaannya yang telah dijawab oleh Selvia Amanda? Baik, terima kasih moderator, saya sudah paham. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Yeri tadi?
Baiklah, sepertinya tidak ada penambahan jawaban dari teman-teman. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami menerima satu pertanyaan lagi. Izin bertanya, moderator. Silahkan, Andi. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya MHD Yusra Suandi Lubis dengan NIM 21-12971 ingin bertanya kepada kelompok pengaji, jelaskan perbedaan nativisme dan naturalisme tentang pembawaan manusia dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemajuan pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andi atas pertanyaannya. Berikan kami waktu beberapa menit untuk mendiskusikan jawabannya. Baiklah teman-teman, jawaban pertanyaan tadi akan dijawab oleh Wildatin Kalina kepada Wilda, dipersilahkan. Baiklah, saya Wildatin Soleh Pasaribu, NIM 21129137 akan jelaskan perbedaan materialisme dan naturalisme tentang pembawaan manusia. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemajuan pendidikan Indonesia? Ialah perbedaan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang di bawah manusia sejak lahir, membawa yang telah terdapat pada waktu kelahiran itu menetapkan hasil perkembangannya. Menurut kaum naturalisme itu, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawa. Jadi, kalau benar pendapat tersebut, percumalah kita mendidik atau dengan kata lain, pendidikan tidak perlu. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebutkan pesimisme dan paradigme. Naturalisme yaitu alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Hampir dengan aliran naturalisme, maka aliran itu terdapat bahwa pada hakikatnya semua dan anak atau manusia sejak kelahiran. Bagaimana hasil perkembangannya kemudian saat ditentukan oleh pendidikan mempengaruhinya. Jika pengaruh atau pendidikan itu baik, maka menjadi baiklah ia. Akan tetapi jika pengaruh itu jelek, akan jeleklah hasilnya. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemajuan pendidikan Indonesia? 1. Kualitas guru, kurikulum yang rumit, anggaran pendidikan. Ada besar-besaran anggaran pendidikan tidak mendukung dengan pemetaan dan isu-isu strategis pendidikan. Resualisasi pendidikan. Itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wilda yang telah menjawab pertanyaan dari Andi. Apakah Andi telah memahami jawaban yang diberikan oleh Wilda tadi? Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya sudah cukup paham atas jawaban dari saudari. Sekian, terima kasih. Baiklah, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Andi tadi?
Baiklah, sepertinya tidak ada penambahan jawaban dari teman-teman. Baiklah, dengan berakhirnya sesi pertanyaan tanya jawab tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Saya sebagai moderator menutup diskusi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam guys. Satu, dua, tiga. Guys.